Anak-anak muda Kristen yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang puasanya orang Kristen. Memang di dalam kekristenan sendiri ada begitu banyak pandangan tentang berpuasa ini. Ada yang mengatakan bahwa puasa ini wajib, puasa ini harus. Ada juga yang mengatakan bahwa pada era sekarang ini kita sudah tidak perlu lagi berpuasa. Tetapi bagi saya sendiri, itu bukan sebuah paksaan, bukan sebuah keharusan. Oh, kamu harus berpuasa, sehingga orang-orang berpuasa dengan motivasi yang salah. Tetapi bagi saya, berpuasa itu adalah sesuatu yang datang dari hati kita. Ketika kita mau berpuasa, itu bukan karena dipaksa orang lain, bukan karena diperintah orang lain, tetapi kesadaran daripada kita sendiri, ya saya ingin berpuasa. Dan pasti kita perlu memahami untuk apa kita berpuasa. Karena kalau kita berpuasa hanya untuk memuaskan keinginan daging kita, itu tidak akan ada gunanya. Dalam Alkitab, berpuasa bukanlah sesuatu yang asing. Kata dasar puasa sendiri di dalam Alkitab itu disebut 68 kali. Menurut terjemahan dari Lembaga Alkitab Indonesia, 68 kali Alkitab menyebut puasa. Para pengikut Yohanes Pembaptis maupun golongan Farisi rutin berpuasa. Orang-orang Farisi itu berpuasa seminggu 2 kali, Senin dan Kamis. Juga gereja mula-mula berpuasa. Yesus juga pernah berpuasa. Kita melihat banyak sekali tokoh-tokoh Alkitab berpuasa. Dan salah satu tulisan Kristen kuno pada abad yang pertama yang disebut kitab Didake itu memuat nasihat kepada orang-orang Kristen untuk berpuasa di hari Rabu dan Jumat supaya tidak sama dengan orang-orang Farisi yang munafik. Itu ada sebuah tulisan yang beredar pada abad pertama Masehi yang disebut kitab Didake. Nah, di dalam Matius pasal 6 ayat 16 sampai 18, saya akan fokus ke Matius pasal 6 yaitu tentang berpuasa. Walaupun Yesus tidak memerintahkan, tidak memerintahkan para pengikutnya untuk berpuasa. Ia hanya mengasumsikan bahwa mereka sudah mempraktekannya. Jadi Yesus hanya mengajarkan tentang cara berpuasa yang benar. Nah, di dalam ayat yang ke-16 itu di Matius pasal 6 itu ada berpuasa yang keliru dan berpuasa yang benar. Mari kita lihat dulu berpuasa yang keliru. Sebagaimana dalam hal bersedekah, dalam hal berdoa, itu adalah sesuatu yang rutin dilakukan, tetapi bukan berarti sudah dilakukan secara benar. Nah, ini yang menjadi sebuah perbedaan. Yaitu walaupun kita sudah melakukannya secara rutin, tetapi belum tentu itu adalah sebuah tindakan yang benar. Atau ketika kita melakukan itu, motivasi yang benar. Pasti ada orang-orang yang melakukan itu dengan motivasi yang salah. Untuk itu dalam ayat yang ke-16 ini ada banyak macam kesalahan dalam hal berpuasa. Ayat ke-16 ini menyoroti tentang sisi motivasi. Beberapa orang telah berpuasa dengan cara yang munafik. Orang mempraktikkan puasa dengan berlaku munafik. Apa yang dilakukan mereka? Kenapa Yesus menyebut mereka munafik? Orang-orang munafik melakukan 2 hal supaya orang lain tahu mereka sedang berpuasa. Pertama, mereka memasang wajah muram. Jadi mereka membuat seolah-olah mereka sedang mengalami kesedihan yang begitu luar biasa. Itu yang dipasang oleh orang-orang Farisi pada saat mereka berpuasa. Mereka benar-benar terlihat sedang sangat murung. Ini yang sering kali terjadi di antara orang-orang Kristen sendiri, di antara anak-anak muda Kristen ketika berpuasa. Tunjukkan muka seakan-akan mengalami kesedihan supaya kalau
orang lihat, orang tanya, kamu kenapa? Apakah kamu punya masalah? Lalu kita akan menjawab, saya sedang berpuasa, tolong maklumi. Ini adalah sesuatu tentunya motivasi yang salah. Kenapa kita berpuasa hanya untuk dilihat orang? Itu tidak akan ada gunanya. Kedua, mereka mengubah air mukanya. Kita melihat dalam Matius pasal 6 ayat 16b. Jadi mereka mengubah air mukanya, mereka membuat atau merusak wajah mereka secara ekstrim sehingga tidak dapat dikenali. Jika ini mereka lakukan, jadi tujuan mereka untuk dilihat dan dipuji orang, mereka mungkin menaruh kain kabung dan menaburkan abu di wajah mereka. Dan tindakan yang mereka lakukan hanya dengan satu tujuan, yaitu supaya orang melihat mereka sedang berpuasa. Di mata orang lain mereka begitu saleh. Mereka tidak hanya terlihat sedang berpuasa, mereka juga tampak berpuasa secara sungguh-sungguh. Namun benarkah demikian? Apakah mereka lakukan masuk kategori munafik? Kenapa? Karena apa yang terlihat dari luar tidak sama dengan apa yang dilihat dari dalam. Penampilan dan motivasi tidak selaras. Alkitab berkali-kali mengaitkan berpuasa dengan merendahkan diri, tetapi justru ada orang-orang tertentu yang berpuasa untuk meninggikan diri agar terlihat hebat di mata orang lain. Berpuasa seharusnya disertai dengan pengakuan dosa, tetapi orang-orang Farisi pada saat itu berbuat dosa melalui puasa mereka. Jika orang-orang munafik hanya mengharapkan pujian dari manusia, mereka hanya akan mendapatkan itu. Mereka sudah mendapatkan upahnya. Sebagaimana kalau mereka berpuasa hanya untuk dilihat orang, ya sudah, mereka sudah mendapatkan upahnya. Itu orang sudah melihat mereka sedang berpuasa. Tetapi kalau kita berpuasa untuk dilihat oleh Tuhan, maka upah kita itu lebih besar, lebih wow, karena kita berpuasa untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan banyak sekali anak-anak muda Kristen, saya juga merasa heran, berpuasa status di WA, story di WA, status di FB, status IG, saya sedang berpuasa, ini hari berpuasa. Itu apa gunanya kalau kita berpuasa hanya untuk dilihat orang kalau saya sedang berpuasa? Nah, mari kita lihat bagaimana berpuasa yang benar dalam ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18 dari Matius pasal 6. Ayat 17 diawali dengan negasi atau kontras yang disertai dengan penekanan. Secara hurufiah bagian ini diterjemahkan, tetapi kalian ketika berpuasa. Ketika berpuasa, kalian harus melakukan ini. Tuhan Yesus sedang membandingkan praktik puasa yang dilakukan oleh orang-orang munafik dengan berpuasa yang seharusnya dilakukan oleh murid-muridnya. Kita melihat bahwa meminyaki rambut dan mencuci wajah. Meminyaki rambut dan mencuci wajah ini sebenarnya merupakan rutinitas bagi orang-orang Yahudi. Tidak ada yang istimewa dengan dua tindakan ini, mencuci rambut dan mencuci wajah, meminyaki rambut dan mencuci wajah. Dengan kata lain, Tuhan sedang menasihati pengikutnya untuk berperilaku dan berpenampilan seperti hari-hari ketika mereka tidak berpuasa. Jadi jangan membuat diri kita ini terlihat sedang berpuasa, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa. Jika meminyaki kepala dan mencuci muka, mencuci wajah adalah aktivitas yang tidak lazim, orang lain tetap akan mengetahui bahwa ada sesuatu yang spesial dengan orang yang meminyaki rambut dan mencuci wajah. Mereka akan mencari tahu alasan dibalik tindakan tersebut. Jika ini terjadi, kemunafikan tetap masih bisa terjadi. Hanya saja penampilan luarnya berbeda. Orang lain tidak perlu mengetahui kalau engkau sedang berpuasa, karena puasa terutama adalah tentang kita dengan Allah. Tentang kita dengan Allah. Puasa ditujukan kepada Allah, bukan kepada manusia. Puasa merupakan salah satu wujud pertobatan kita di hadapan Allah. Bangsa Niniwe
memaklumkan puasa nasional sebagai tanda perbuatan. Puasa adalah wujud persandaran total, berharap total kepada Allah. Dengan sungguh-sungguh seperti yang Ester lakukan, Mordekai lakukan, dan seluruh orang Yahudi di pembuangan. Mereka berpuasa sambil mempertaruhkan nasib mereka di hadapan Tuhan. Jemaat mula-mula berdoa dan berpuasa tatkala mereka menyerahkan Barnabas dan Saulus untuk tugas pemberitaan Injil. Demikian pula ke dalam para rasul, dengan para rasul yang menyerahkan para penatua di setiap kota ke dalam tangan Tuhan melalui puasa bersama. Puasa adalah tentang kita dengan Allah. Walaupun sebuah berpuasa berkaitan dengan orang lain, tujuan dari puasa yang semacam itu adalah untuk kepentingan orang lain, bukan untuk diri kita sendiri. Daud berpuasa dan menangisi kemalangan yang menimpa orang lain. Puasa yang dilakukan oleh bangsa Yehuda dikecam oleh Nabi Yesaya karena mereka tidak memperhatikan kesusahan orang lain. Bagi mereka yang berpuasa secara benar, Bapa di surga tidak akan menutup mata terhadap itu. Bapa, apa yang dilakukan di tempat tersembunyi akan diketahui oleh Bapa yang juga berada di tempat tersembunyi. Pandangan orang lain tidak penting. Allah bukan hanya mengetahui, Dia pun memberikan upah. Dalam kedaulatan dan anugerahnya, Allah telah menetapkan sebagai sebuah pola rohani. Tindakan yang dilakukan tanpa motivasi untuk mendapatkan apapun justru akan diapresiasi dengan upah ilahi. Apa yang Tuhan Yesus ajarkan dalam Matius pasal 6 adalah sesuatu yang begitu luar biasa. Disiplin rohani yang seringkali diabaikan oleh orang-orang Kristen pada saat ini, sehingga kita terjebak dalam rutinitas sehingga lupa meluangkan waktu bersama Tuhan. Seringkali di dalam berpuasa ada orang yang bahkan berpuasa tidak berdoa. Ini aneh. Orang berpuasa tidak baca Alkitab, ini pun aneh, karena berpuasa itu berbicara tentang kita dengan Allah. Itulah sebabnya kita merasa tidak perlu untuk berpuasa secara khusus pada waktu merencanakan atau melakukan sesuatu. Keinginan untuk makan dan minum dikontrol sedemikian rupa sehingga kita dapat berfokus kepada Allah. Kita mengendalikan hawa nafsu kita. Jadi anak-anak muda Kristen yang diberkati Tuhan, perbaiki motivasi kita ketika kita berpuasa. Ya, kalau dari saya sendiri, saya melihat bahwa ketika berpuasa berbeda dengan diet. Kalau kita tidak makan, tidak minum karena diet, kita bisa mendapatkan sakit seperti mah dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita berpuasa sungguh-sungguh, penyakit seperti itu tidak akan muncul. Saya pernah mengalami itu. Ketika berpuasa, saya tidak sakit. Tapi ketika diet, tidak makan, tidak minum, kok sakit mah. Ini yang menjadi perbedaannya. Jadi, perbaiki motivasi kita ketika kita berpuasa. Kalau mengenai cara berpuasa itu tergantung daripada diri kita masing-masing. Kalau saya sendiri, saya biasa bangun jam 5 subuh, itu makan, minum, lalu setelah itu berpuasa sepanjang satu hari itu, baca Alkitab, berdoa, menyanyi. Nanti tutup buka jam 5 sore. Itu tergantung daripada teman-teman semua. Yang penting motivasi kita adalah motivasi yang benar. Maka Bapa di surga akan melimpahkan kepada kita upah yang sesungguhnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan melindungi kita semua. Salam sejahtera.
Walking with the Lord Jesus. Salam Pemuda Remaja kolom 17. Gemetar Sekuang Muren, damai di hati.